Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Kreo Makmur 77. Hari ini kita akan mengulas apa itu Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang kita lakukan di suatu tempat. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Pok Darwis, masuk dan tujuannya itu untuk apa. Jadi nanti kita akan membahas bareng-bareng pengertian tentang Pok Darwis dan apa saja yang dilakukan oleh Pok Darwis supaya kelompok sadar wisata itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Jadi gini teman-teman, Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata yang secara otomatis, jadi kita menyadarkan dulu orang-orang tentang apa itu wisata. Nah, dengan adanya Pok Darwis di dalam suatu tempat, jadi orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut bisa sadar akan pariwisata. Sebab pariwisata kita ketahui itu sangat berpengaruh banget dengan perekonomian yang ada di tempat tersebut. Jadi kita mulai saja pengertian Pok Darwis. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu Pok Darwis itu maksud dan tujuannya apa. Jadi pembentukan Pok Darwis itu maksudnya untuk memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata atau tempat wisata. Jadi dengan adanya Pok Darwis bisa dibentuk itu supaya masyarakatnya tahu akan sadar wisata. Jadi tujuan utama pembuatan Pok Darwis itu memperdayakan masyarakat di sekitar wisata suatu tempat. Nah, kapan Pok Darwis itu bisa dibentuk atau dilaksanakan? Itu kapan saja bisa. Yang penting masyarakatnya mau dan mampu untuk membentuk suatu Pok Darwis tersebut. Sebab kita ketahui bahwa Pok Darwis itu adalah kelompok masyarakat. Jadi masyarakatnya memang harus benar-benar tahu dan sadar tentang pariwisata. Terus kapan bisa dilaksanakan untuk pendirian Pok Darwis? Yaitu kapan saja, tergantung dari masyarakatnya di tempat tersebut. Di mana bisa dibuat Pok Darwis? Itu utamanya memang di tempat-tempat wisata atau seputar tempat objek wisata. Bisa juga di yang berjauhan dengan objek wisata. Yang penting kita bisa membuat suatu keunikan di tempat tersebut dan kita buat seperti tempat wisata. Jadi tidak harus di seputar tempat wisata ya. Umpamanya suatu daerah itu mempunyai keunikan tersendiri, dia bisa membentuk Pok Darwis sesuai dengan keunikan di tempat tersebut. Terus syaratnya apa? Untuk syaratnya itu tidak muluk-muluk ya. Jadi syaratnya yang seperti tadi, yang penting masyarakatnya mau dan mampu untuk membuat suatu gerakan pariwisata yang ada di tempat mereka, di lingkungan mereka masing-masing. Nah, setelah Pok Darwis itu timbul, maksudnya setelah Pok Darwis itu ada, baru kita Pok Darwis itu kita istilahnya kita membuat badan hukum tentang
Pok Darwis tersebut. Nah, kemana kita bisa membuat badan hukum kelembagaannya? Otomatis karena kita utamanya di pariwisata, ya harus ke dinas pariwisata tersebut. Umpamanya seperti kita ini di Semarang, ya, berarti kita otomatis menggandeng, kita minta petunjuk dari dinas pariwisata kota Semarang. Nah, kalau di tempat yang lain ya minta saja di dinas pariwisata kota tersebut. Jadi untuk pembentukannya kita murni dari masyarakat. Habis itu masyarakat sudah tahu potensi-potensi yang ada di tempat mereka, baru kita menggandeng dinas pariwisata. Nah, secara kelembagaan itu nanti kita akan dituntun oleh dinas pariwisata. Nah, habis itu setelah dari dinas pariwisata baru kita mengajukannya, kita membentuk, karena kita kelompok ya kita ke yang lebih lebih fokusnya lagi, kita ke badan hukum Kemenkumham. Jadi biar secara resmi dari segi administrasinya kita harus membuat SK-nya dari Kemenkumham. Nah, setelah Pok Darwis itu terbentuk dan sudah berbadan hukum, baru kita fokuskan ke pokja-pokja yang ada. Sebab kita ketahui bahwa Pok Darwis itu hanyalah sebuah payung kelembagaan. Nah, setelah payungnya ada, baru kita menggali potensi yang ada di tempat tersebut. Jadi potensinya apa? Itu yang tahu masyarakatnya seputar situ. Jadi kita membentuknya ke pokja, kelompok kerja. Sebab kalau Pok Darwis itu tidak ada pokjanya, itu bisa dikatakan lari di tempat. Jadi tidak ada masukan, tidak ada kegiatan, hanya Pok Darwis saja. Jadi seakan-akan kita lari di tempat. Nah, setelah adanya pokja, baru Pok Darwis bisa berjalan dengan sesuai tujuannya yang pertama tadi, yaitu pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, kenapa kita harus menggenjot pokjanya? Sebab pokjanya itu yang bisa menghasilkan income. Jadi bahasanya kalau Pok Darwis itu badan hukumnya, payungnya, kita harus membuat pokja, kelompok kerja. Nah, kelompok kerjanya apa? Tadi tergantung dari tempat-tempat tersebut. Umpamanya pokjanya ada pokja kuliner, pokja cindramata, atau tempat-tempat yang lain. Kalau di suatu tempat itu pariwisatanya istilahnya di perairan, itu bisa pokja perahu atau apa gitu. Jadi pokja-pokja yang digenjot itu bisa mendapatkan hasil dari kegiatan yang ada di tempat tersebut. Sebab Pok Darwis itu hanya sekedar memayungi saja, sedangkan kita pembentukan Pok Darwis itu supaya mendapatkan income, pemasukan. Nah, pemasukannya dari mana? Yaitu tadi dari pokja-pokja tersebut. Nah, dari pokja tersebut itu baru ada pemasukan. Usaha-usaha yang ada di situ dimasukkan saja ke pokjanya. Jadi permasalahannya yang sering terjadi di suatu tempat, kalau mereka mengandalkan Pok Darwis itu kurang tepat. Sebab apa? Pok Darwis itu tidak ada pemasukan. Jadi kita tetap menggenjot pokja-pokja yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, berapa pokja? Syaratnya berapa pokja? Itu tergantung dari tempat-tempat tersebut. Bisa 1,
bisa 2, bisa 3 atau bahkan lebih. Umpamanya di suatu tempat itu hanya mengandalkan istilahnya kayak kuliner, itu berarti kuliner dimasukkan aja ke pokjanya. Nah, kita menggenjot dengan kuliner itu bisa menghasilkan suatu pemasukan income kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Jadi jelas ya, Pok Darwis itu gimana, cara kerjanya apa, itu sudah dirembuk bareng-bareng. Terus siapa saja yang boleh membuat pokja? Yaitu semua anggota. Jadi anggota itu bareng-bareng membuat pokja supaya bisa mendapatkan hasil dari kelompok kerja tersebut. Jadi dari pengurus, anggota, pengurus maupun bukan pengurus itu semua boleh melakukan namanya kelompok kerja. Sebab kelompok kerja itu yang bisa menghidupkan Pok Darwis. Sebab kalau tidak ada pokjanya, otomatis tidak ada pemasukan. Dan kalau tidak ada pemasukan, otomatis nanti suatu saat timbul yang namanya jenuh, lelah, karena kita hanya sekedar mengandalkan Pok Darwis saja. Nah, kalau Pok Darwis mempunyai pokja, otomatis mendapatkan hasil dari pokja tersebut. Tinggal nanti dihitung aja berapa sesuai kesepakatan bareng-bareng. Kalau sudah ada pokjanya, potongannya berapa. Dan jangan lupa di Pok Darwis itu juga harus ada istilahnya, ada koperasinya. Jadi untuk administrasinya itu biar yang mengelola koperasi. Nah, kalau koperasinya dijalankan, itu nanti akan mendapatkan hasil dari pendapatan usaha-usaha dari pokja masing-masing. Ya, sementara itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, serta share ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.